Mumtaz, SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman. Yang kami hormati Ibu Eni Khairul Ummah, Kepala SD Muhammadiyah 1 Taman, Bapak dan Ibu Dewan Guru, Ustadz dan Ustadzah SD Mumtaz, serta mungkin anak-anakku, adik-adik, calon siswa-siswi kelas 1 SD Mumtaz yang mungkin juga barangkali ikut juga pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti melaksanakan kegiatan silaturahim, kegiatan sosialisasi tentang sekolah. Kegiatan ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka kita bersinergi, dalam rangka kita berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang terbaik untuk putra-putri kita, mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang terbaik untuk seluruh siswa-siswi SD Mumtaz khususnya dan untuk generasi bangsa pada umumnya. Nah, ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa bagi kita. Terlepas kita ini mungkin masih dalam kondisi pandemi, kondisi yang mengharuskan kita sangat berhati-hati dalam menjaga kesehatan kita. Namun tentu sampai detik ini Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semuanya. Teriring harapan semoga semua upaya-upaya kita ini bisa menjadi manfaat bagi putra-putri kita, bagi seluruh siswa-siswi yang ada di SD Mumtaz. Bapak dan Ibu wali siswa dan siswi SD Mumtaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. SD Mumtaz ini memiliki sejarah yang panjang. Jadi berdiri sejak tahun 1953, jadi usianya sudah lebih dari 65 tahun. Hingga hari ini tentu telah menjalani dan mengalami banyak tantangan, mengalami dan menghadapi banyak situasi dalam mewujudkan pendidikan yang terbaik untuk masyarakat, untuk siswa-siswi, untuk generasi bangsa. Nah, tentu ke depan kita semuanya harus bersama-sama mengupayakan agar SD Mumtaz ini bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang dan bisa menjadi lebih bermanfaat bagi seluruh siswa-siswi. Amin. Upaya ini tentu menjadi kewajiban kita bersama. Jadi kolaborasi antara sekolah, wali murid, dan masyarakat ini hendaknya kita semua diharapkan untuk bekerja sama, bahu-membahu, berkolaborasi. Tentu komunikasi dan silaturahim sangat dibutuhkan. Nah, pada kesempatan kali ini kami mohon izin untuk menyampaikan tentang SD Mumtaz, SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman, dan nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, bisa dilanjutkan dengan diskusi-diskusi bagaimana kiranya kita ini agar mewujudkan sekolah kita ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Bapak dan Ibu wali siswa-siswi SD Mumtaz yang dirahmati Allah, SD Mumtaz ini telah, sedang, dan akan terus mengembangkan program-program yang bertujuan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi. Fokusnya adalah pada 3 hal ini, yaitu berangkat dari visi dan misi SD Mumtaz, yaitu Islami, bertalenta, dan berprestasi. Jadi semua aspek pengembangan sekolah, semua program-program yang dikembangkan dan dilaksanakan di SD Mumtaz ini berawalnya adalah dari 3 aspek ini, yaitu aspek Islami,
bertalenta, dan berprestasi. Adalah dalam rangka mewujudkan siswa-siswi yang berkarakter Islami, siswa-siswi yang bertalenta, dan siswa-siswi yang berprestasi. Maka program utama atau program unggulan yang dikembangkan berangkat dari 3 hal tadi adalah menjadi 3 program utama juga. Yang pertama adalah Islamic Value Implementation atau pelaksanaan penerapan nilai-nilai Islam, penerapan budaya Islam yang ada di SD Mumtaz ini. Yang kedua, kita mengembangkan program utama yaitu Good Quality Academic. Jadi kita mewujudkan pengembangan akademik yang berkualitas, pengembangan akademik yang bagus. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi yang ada di SD Mumtaz ini. Dan yang ketiga yang menjadi ciri khas atau program khusus dari SD Mumtaz ini adalah multi talent class atau kelas bakat, di mana seluruh siswa-siswi diberikan kesempatan untuk mengembangkan seluas-luasnya dari bakat dan potensi yang dimiliki. Kita semuanya berprinsip, bertujuan untuk mengembangkan setiap potensi, tentu potensi siswa-siswi, potensi setiap anak ini berbeda-beda. Nah, untuk itu kita mengupayakan agar potensi yang berbeda-beda itu seluruhnya bisa menjadi prestasi. Dengan program multi talent class ini diharapkan siswa dapat mengoptimalkan, mengembangkan seluruh potensi dan bakat yang dimiliki untuk menjadi potensi, untuk menjadi prestasi. Yang pertama adalah Islamic Value Implementation, penerapan program pengembangan dan penerapan nilai-nilai Islam. Ini dalam bentuk pelaksanaan dan penerapan nilai-nilai Islam yang diwujudkan secara konsisten dalam proses pendidikan dan pembelajaran sehari-hari di sekolah dan bahkan maupun di rumah, dalam rangka mewujudkan yang pertama adalah pemahaman yang menyeluruh, kemudian membangun kesadaran, dan kemudian untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang semuanya ini tentu harus sesuai dengan ajaran Islam, yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi Bapak dan Ibu, ada beberapa program yang dilaksanakan baik di sekolah dan bahkan mungkin maupun di rumah yang bertujuan untuk mewujudkan siswa-siswi yang Islami dan berkarakter Islam, berbudaya Islam, yaitu dengan memberikan pemahaman dan menerapkan pembiasaan. Maka Islamic Value Implementation ini kegiatan-kegiatan yang dibangun, yang dilaksanakan itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembiasaan-pembiasaan, yang sifatnya adalah penerapan dari pemahaman yang sudah diajarkan. Program-programnya antara lain adalah program sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Ini kita laksanakan untuk seluruh siswa dan siswi dalam rangka membiasakan, menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, pemahaman yang baik, kemudian diwujudkan dalam pelaksanaan pembiasaan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Dan juga kegiatan tahfizul Quran, kemudian kegiatan tadarus pagi, dan juga kegiatan khusus pembinaan disiplin dan kemandirian siswa, yaitu kegiatan Darul Arqam yang setiap tahun kita laksanakan khususnya di bulan Ramadan. Ini juga dalam rangka menerapkan pembiasaan budaya nilai Islam. Kemudian yang kedua, program utama atau program unggulan yang kedua adalah Good Quality Academic. Jadi kita ini berupaya untuk mewujudkan kualitas akademik yang bagus, yang berkualitas dalam kegiatan pembelajaran, baik di kelas dan bahkan mungkin pembelajaran yang di luar kelas. Jadi bertujuan dalam bentuk adalah peningkatan prestasi dan kualitas pendidikan dan pembelajaran, khususnya di bidang akademik.
Nah, ini diharapkan dapat mengantarkan siswa-siswi mencapai prestasi yang maksimal. Dengan apa? Dengan mengembangkan dan mewujudkan budaya dan etos kerja yang tinggi dan semangat. Jadi yang terpenting adalah dalam kita mewujudkan kualitas akademik yang bagus ini adalah membangun disiplin dan etos kerja yang tinggi. Tidak hanya siswa, dan yang terpenting adalah seluruh guru dan pimpinan sekolah yang harus menjadi teladan dalam mewujudkan kualitas akademik. Adapun beberapa program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas akademik ini, yang pertama adalah hybrid learning. Ini nanti akan dijelaskan mungkin oleh Ibu Eni, Kepala SD Muhammadiyah 1. Hybrid learning ini penggabungan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Tentu kondisi pandemi yang sudah kita alami selama lebih dari 1 tahun ini membuat kita semuanya untuk terus berupaya memodifikasi proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran ini terus-menerus kita kembangkan, kita modifikasi, mengikuti kondisi yang ada. Jadi salah satunya adalah hybrid learning ini, yaitu penggabungan kombinasi antara pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka. Selain hybrid learning, juga selama kegiatan di sekolah, ini juga pengembangan literasi, baik literasi baca tulis maupun literasi numerasi terus kita kembangkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian ada juga program klinik pintar. Ini terkhusus untuk siswa-siswi kelas 1. Jadi memang karena memang ketika masuk SD itu tidak ada syarat khusus Bapak Ibu untuk bahwa siswa itu harus bisa baca tulis, maka ada program khusus yang namanya klinik pintar ini adalah program tambahan, begitu ya, atau program yang dikhususkan untuk siswa dan siswi yang harus mengejar kemampuan baca tulisnya. Jadi kita berikan materi tambahan, kita berikan drilling begitu ya, atau latihan-latihan tambahan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan terutama baca, tulis, dan menghitung dari siswa-siswi khususnya kelas 1 dan kelas 2 yang ada di SD Mumtaz ini. Dan juga selama beberapa tahun terakhir, 4 tahun terakhir ini SD Mumtaz telah mengembangkan program inklusi. Tahun ini ada 27 atau 28 siswa dan siswi peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi dari keistimewaan dari siswa-siswi peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK ini terus kita kembangkan, kita optimalkan potensi yang istimewa ini tentu memiliki potensi juga. Nah, SD Mumtaz sebagai sekolah bakat atau sekolah multitalenta ini terus berkomitmen mengembangkan gitu ya, menjadikan setiap potensi dalam bentuk apapun untuk menjadi prestasi. Salah satunya adalah program inklusi ini. Semua infrastruktur SDM kita kembangkan, kita kerahkan dalam rangka untuk memfasilitasi PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus ini agar bisa tumbuh kembangnya bisa menjadi optimal, pembelajarannya bisa mengikuti rekan-rekan yang lain begitu ya, dan setiap potensinya bisa menjadi prestasi. Program yang ketiga adalah multi talent class atau kelas bakat. Ini berawal dari pemikiran bahwa setiap anak itu terlahir dengan potensi, bakat, dan kehebatannya masing-masing. Jadi Bapak Ibu perlu kami tekankan, tidak ada yang namanya siswa tidak bisa, apalagi disebut kemudian siswa itu kurang bisa, nurin sewu maaf disebut siswa bodoh misalnya, itu tidak ada Bu, Bapak Ibu. Jadi tidak ada siswa itu memiliki kekurangan, itu tidak ada. Jadi semuanya yang kita kembangkan, yang kita amati, yang kita fokuskan itu adalah potensinya.
Karena apa? Setiap siswa-siswi ini terlahir dengan potensi dan bakat dan kehebatannya masing-masing. Tidak seluruh siswa ini harus pintar pelajaran misalnya. Tidak seluruh siswa ini harus pintar matematika atau bahasa atau sains. Barangkali mungkin kehebatan putra-putri kita ini, siswa-siswi kita ini di bidang yang lain. Di bidang seni misalnya. Kehebatannya di bidang olahraga misalnya. Dan juga tidak semua siswa itu harus bisa bernyanyi. Mungkin kehebatannya itu dalam bidang bahasa. Untuk itulah SD Mumtaz sebagai sekolah multitalenta ini mengembangkan setiap bakat dan potensi siswa secara optimal untuk bisa menjadi prestasi yang maksimal. Ini ada lebih dari 31 kelas bakat yang diikuti oleh 1.150 siswa-siswi yang ada di SD Mumtaz ini. Secara umum kita bagi menjadi 6 aspek, yaitu talent atau bakat di bidang al-Islam. Jadi ada siswa-siswi kita ini yang kemampuan mengajinya, kemampuan tahfidnya itu sangat bagus. Sehingga potensi-potensi siswa dalam hal al-Islam ini, dalam bidang al-Islam ini kita kembangkan dalam beberapa kelas bakat yang ada dalam bidang aspek al-Islam. Kemudian ada juga talent di bidang akademik. Tadi yang saya sampaikan, ada beberapa siswa-siswi kita ini yang sangat menonjol, sangat berbakat di bidang akademik. Ada juga talent di bidang bahasa. Dan ada juga talent yang mengembangkan bakat siswa itu di bidang seni. Ini saya kira yang terbanyak itu adalah di bidang seni dan juga di bidang olahraga. Ada juga talent di bidang life skill atau kecakapan hidup. Nah, keenam aspek atau keenam bidang bakat siswa ini yang kita kembangkan di sekolah yang dikembangkan di SD Mumtaz ini antara lain adalah talent di bidang al-Islam itu ada kelas Pildacil, Bapak Ibu. Setiap tahun di bulan Ramadan itu kegiatan safari dai kecil ke masjid-masjid yang ada di Kecamatan Taman dan sekitarnya ini terus kita kembangkan. Tahun ini Ramadan tahun kemarin ada 11 dai kecil yang hampir setiap malam itu berkeliling safari ke masjid-masjid dan dengan didampingi oleh Bapak dan Ibu guru. Ini adalah salah satu produk atau salah satu hasil dari kelas Pildacil. Ada juga kelas kaligrafi, kelas tahfidz yang mana setiap tahun SD Mumtaz ini mewisuda tahfidz siswa-siswi. Tahun terakhir ini ada 187 siswa yang kita sudah tahfidz adalah talent di bidang ada kelas sains. Nah, juga ada kelas yang kita siapkan untuk khusus untuk olimpiade karena tiap tahun ini ada banyak sekali olimpiade tentang al-Islam dan kemuhammadiyahan, maka kita kembangkan kelas khusus. Alhamdulillah Bu Heni yang sedang bersama kita ini adalah pembina literasi. Ini sudah tahun ketiga atau keempat? Tahun keempat kita ini setiap tahun ada beberapa siswa-siswi kita ini yang menghasilkan karya buku. Baik itu novel, kemudian kumpulan atau antologi puisi, ada yang kemudian membuat antologi beberapa cerpen dijadikan satu buku. Ini tahun pertama itu ada 10 buku, tahun kedua 10 buku dengan siswa dan Bapak Ibu gurunya, tahun ketiga dan tahun keempat ini ada 5 judul buku. Ini menunjukkan konsistensi dan kebanggaan bagi kita bahwa kegiatan literasi ini terus dikembangkan di SD Mumtaz.
Kita semuanya berharap nanti putra-putri, Bapak Ibu yang memiliki bakat di bidang literasi, baca maupun tulis, lah ini monggo kita akan kembangkan secara optimal dalam bentuk kegiatan penulisan buku yang sudah selama 4 tahun terakhir ini sudah banyak sekali buku yang diluncurkan, di launching, dan menjadi hasil karya dari siswa-siswi SD Mumtaz. Ini sangat membanggakan bagi kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, adalah talent di bidang bahasa. Jadi ada kelas bahasa Arab atau komunitas bahasa Arab dan juga ada komunitas atau English course, kelas bahasa Inggris yang dikembangkan di SD Mumtaz ini. Jadi ada beberapa siswa-siswi yang memang memiliki kemampuan yang sangat bagus, utamanya di bidang bahasa. Ini kita fasilitasi, kita kembangkan dalam kelas bahasa Arab dan kelas bahasa Inggris. Selanjutnya, talent atau kelas bakat di bidang seni budaya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi sangat banyak tadi. Ada kelas band, ada kelas paduan suara, kemudian ada kelas melukis dan mewarnai, ada kelas tari, kemudian ada kelas karawitan yang 2 tahun yang lalu, tahun 2019 itu menjadi juara 1 PPST itu, pengembangan seni tradisional. Nah, tingkat Jawa Timur itu alhamdulillah sangat membanggakan. Juga ada kelas teater, kelas orkestra, dan kelas multimedia. Ini adalah banyak sekali kelas seni budaya di mana ini mengembangkan banyak sekali bakat dan potensi dari siswa-siswi yang ada di SD Mumtaz ini. Selanjutnya adalah talent di bidang kecakapan hidup atau keterampilan, atau talent di bidang life skill, keterampilan robotik. Kemudian yang sekarang ini atau akhir-akhir ini sangat diminati yaitu kelas entrepreneur atau kewirausahaan, di mana siswa-siswi langsung berpraktek di kelas entrepreneur ini untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaannya. Kemudian ada Hizbul Waton atau kepanduan seperti pramuka itu, dan dokter kecil atau kelas PMR sebutannya biasanya itu. Dan yang terakhir adalah talent di bidang olahraga. Ini banyak sekali, renang, futsal, tapak suci, ada kelas catur, kelas bulu tangkis, kelas tenis meja, kelas basket, dan kelas atletik. Nah, tentu dalam kondisi pandemi ini kita perlu memodifikasi, begitu ya. Kita perlu mengembangkan kembali tentang pembelajaran baik itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik seperti talent di bidang seni dan olahraga ini. Namun harapannya kondisi ini, keterbatasan ini tidak menyurutkan semangat kita. Seperti kelas futsal, ini juga tetap dilaksanakan, hanya memang intensitasnya saja agak berkurang. Kelas tapak suci itu terus tetap dilaksanakan, kelas catur, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Hanya saja memang untuk talent renang ini yang memang selama pandemi ini belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Akan tetapi masih banyak sekali kelas-kelas talent yang lain yang selama pandemi ini terus dilaksanakan, terus dikembangkan, dan alhamdulillah juga beberapa perlombaan, beberapa kompetisi ini siswa-siswi SD Mumtaz dapat meraih prestasi yang maksimal. Kiranya itu, jadi sekali lagi 3 aspek ini, yang pertama adalah Islamic Value Implementation, yaitu penerapan dan pembiasaan budaya Islam, kemudian good quality academic, kita mengembangkan dan meningkatkan kualitas akademik yang bagus, dan yang ketiga adalah multi talent class, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, lebih dari 30 kelas bakat ini kita kembangkan dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang itu harus mengoptimalkan, memaksimalkan setiap potensi dalam bentuk apapun potensi siswa-siswi ini agar bertumbuh kembang menjadi prestasi yang maksimal. Sekali lagi selamat bergabung di SD Mumtaz, Bapak dan Ibu calon wali siswa-siswi. Insya Allah kita semuanya bersama-sama berupaya mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang terbaik, dengan harapan insya Allah putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi generasi yang terbaik, generasi yang solih dan solihah,
yang berbakti kepada orang tua dan bermanfaat bagi umat dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Radian atas pemaparan maupun sosialisasinya mengenai profil sekolah SD Mumtaz. Dan ini akan membawa kita semuanya, terutama Bapak Ibu calon wali siswa kelas 1 tahun ajaran 2021 dan 2022 lebih mengenal jauh tentang SD Mumtaz. Karena ada perpaduan antara 3 aspek, yaitu keagamaan atau budaya keislaman, akademik, juga talent. Baik, selanjutnya kita langsung membuka sesi tanya jawab. Silahkan seluruh peserta Zoom bisa berpartisipasi, baik langsung bertanya, bisa raise hand ya kalau mau tanya, atau juga bisa tuliskan di chat Zoom-nya, silakan dituliskan pertanyaan. Tunggu. Dan perlu diketahui bahwa SD Mumtaz ini memiliki 2 gedung ya Pak Radian dan Bu Eni. Ada gedung 1 itu di Jalan Raya Bebekan nomor 269 Taman. Kemudian yang di gedung 2 ada di Jalan Husein Idris nomor 14 Taman. Saat ini masih ada pembangunan atau renovasi di gedung 1 yang insya Allah akan segera selesai pada tahun ajaran baru nanti. Silakan bergabung bersama kami dan menyampaikan pertanyaannya. Ini mumpung ada Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2 Taman dan juga Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Taman. Baik, ada pertanyaan. Ini dari Bapak Jono yang bertanya, bagaimana untuk pembelajaran tahun depan? Monggo ini Bu Enik saja yang menjawab ya. Tentang proses pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022. Silakan. Terima kasih Bu Heni. Saya menyapa ayah bunda dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ayah bunda, saya juga ingin menyapa putra putri ayah bunda yang juga ikut. Ternyata saya lihat tadi di peserta yang hadir ini ada putra putri yang salih soleha yang penuh semangat menyimak paparan atau kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak salih soleha. Baik, pertanyaan dari Pak Jono ya, bagaimana untuk pembelajaran tahun depan? Ayah bunda yang saya hormati, seperti yang kita tahu, kondisi saat ini di mana pandemi COVID itu juga menjadi salah satu penentu bagaimana sekolah mengambil kebijakan. Dari pihak sekolah, tahun depan itu sudah menyiapkan pembelajaran memadukan antara PTM dan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yang dikemas itu juga beragam. Ada yang menggunakan online maupun menggunakan modul seperti itu. Nah, untuk tahun ini yang sudah kita siapkan itu adalah hybrid learning itu, jadi memadukan antara PTM dan online. Tetapi tetap kita menunggu perkembangan COVID yang sekarang sedang tinggi-tingginya ya Bapak Ibu, karena bagaimanapun keselamatan murid-murid kita, keselamatan putra-putri kita menjadi prioritas utama. Maka jika nanti pada bulan Juli, tepatnya tanggal 12 itu, di mana masa pengenalan lingkungan sekolah dimulai, 12 sampai 15, ternyata kondisi COVID masih tinggi, maka kita akan melaksanakannya secara daring. Tetapi jika kondisinya sudah membaik, maka kita akan melaksanakan secara tatap muka penuh. Dan jika nanti ternyata kondisi semakin tidak menentu, maka kami akan mengomunikasikan dengan ayah bunda semuanya. Demikian. Baik. Ibu Eni atas penjelasannya mengenai pembelajaran di tahun depan. Jadi ada kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, tapi itu semua juga melihat kondisi dari keadaan saat ini. Pertanyaan berikutnya, ada yang sudah tanya melalui chatnya, apa manfaat dan fungsi PBM yang akan dilaksanakan Senin besok? Jadi hari Senin besok hingga hari Kamis akan ada penelusuran bakat minat, dan ini nyambung ya dengan pertanyaan sudah disampaikan, apa manfaat dan fungsinya PBM yang akan dilaksanakan pada hari Senin hingga Kamis besok. Monggo silakan Bu Eni atau Pak Radian. Baik,
terima kasih pertanyaannya untuk PBM hari Senin. Jadi penelusuran bakat minat itu Ayah Bunda sebagai satu kegiatan di mana kami sekolah ingin mengetahui kemampuan dasar dari murid-murid kita. Apakah nanti murid-murid itu ada yang berkebutuhan atau tidak? Apakah murid-murid itu sudah benar-benar siap atau belum belajar? Ini menjadi satu informasi yang penting. Dan di dalam proses PBM ini kita melibatkan pihak psikolog dari UNER ya Pak ya. Demikian juga melibatkan guru-guru. Jadi ada pemetaan, lebih tepatnya pemetaan kemampuan murid-murid sehingga ketika kita nanti membagi kelas di dalam 8 kelas masing-masing, dalam 8 kelas SD 1 dan SD 2 gitu, masing-masing 8 kelas, maka penyebarannya bagus begitu Bapak Ibu, sehingga informasi ini penting sekali untuk mengidentifikasi murid-murid kita dari awal. Demikian. Dan pelaksanaannya kita lakukan dengan protokol yang sangat ketat sehingga terbagi dalam beberapa hari karena kita membatasi jumlah murid yang hadir di sekolah, juga jumlah guru yang ada di sekolah kita batasi dengan sangat ketat begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Eni. Jadi hari Senin sampai hari Kamis akan diadakan PBM atau penelusuran bakat minat siswa kelas 1 dan itu akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ada tahap-tahapannya dari hari Senin sampai Kamis ya, jadi kelasnya tidak terlalu banyak siswa yang mengikuti PBM agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya kembali di chat Zoom, kita masih bisa ada waktu ya. Silakan menuliskan di chat Zoom saja pertanyaannya. Ada yang tanya lagi. Tadi dijelaskan ada program klinik pintar ya. Nah, program klinik pintar ini bagaimana? Caranya bagaimana mendaftarnya? Ini dari Ananda Langit yang bertanya. Pak Radian bisa dibantu menjawab? Baik, terima kasih kami sampaikan atas pertanyaannya. Jadi kegiatan klinik pintar ini Bapak Ibu adalah kegiatan tambahan, kan begitu. Nah, di awal-awal pembelajaran, begitu ya, di pekan-pekan pertama pembelajaran itu, baik guru kelas maupun guru yang lain, guru mapel yang mengajar di kelas itu menghimpun data. Jadi memonitoring perkembangan siswa dan siswi. Nanti dari hasil monitoring itu dan beberapa penilaian, beberapa asesmen, maka nanti wali kelas yang nanti akan menentukan siswa-siswi yang memang sangat membutuhkan tambahan materi, begitu, sangat membutuhkan tambahan klinik pintar, nanti akan ada pemberitahuan terkhusus. Jadi saya kira tidak perlu mendaftar begitu ya, karena data itu nanti didapat setelah dilaksanakan pembelajaran. Sambil pembelajaran dilaksanakan, nanti kemudian dalam perkembangannya akan ada data tentang siswa-siswi yang memang akan diikutkan untuk klinik pintar. Klinik pintar ini dilaksanakan setelah selesai pembelajaran Bapak Ibu. Setelah selesai pembelajaran ada kegiatan khusus begitu ya, latihan-latihan, drilling begitu dan pemberian materi sebagai tambahan untuk mengejar, bahasanya itu mengejar atau menambahkan materi bagi siswa-siswi yang memang sangat membutuhkan tambahan latihan atau tambahan materi tentang membaca, menulis, dan berhitung. Begitu saya kira. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu program klinik pintar nanti jadi tidak hanya penekanan pada kalistung tapi juga pemberian tambahan pelajaran bagi siswa yang membutuhkan. Nanti akan disaring oleh wali kelasnya. Selanjutnya pertanyaan keempat adalah dari Ananda Lila. Apakah selama PBM besok boleh didampingi oleh orang tua pada saat prosesnya? Di edaran insya Allah sudah disampaikan ya Bapak Ibu bahwa orang tua hanya mengantarkan sampai di depan ruang PBM, kemudian bisa ditinggal untuk melatih kemandiriannya. Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Apakah Ananda seperti sekolah ya yang tinggal setelah selesai baru dijemput besok hari Senin?
Betul ya? Jadi diantar oleh orang tua, Ananda mengikuti PBM secara mandiri didampingi oleh Bapak Ibu guru, kemudian orang tuanya meninggalkan dan setelah selesai waktunya bisa dijemput tepat waktu. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, bagaimana pelaksanaan Islamic Value Implementation selama pandemik? Monggo dibantu menjawab. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu pertanyaannya disampaikan. Pelaksanaan penerapan Islamic Value Implementation atau pengembangan pelaksanaan nilai-nilai Islam selama di pandemi ini tentu ketika siswa berada di sekolah, ini kemudian kita kembangkan kegiatan-kegiatan, kita laksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah, pembiasaan sholat duha, pembiasaan baca tulis Al-Quran, mengaji, tadarus, dan seterusnya. Ketika siswa sedang berada di rumah, yang menjadi kunci adalah komunikasi antara pihak orang tua dengan sekolah. Sekolah dalam hal ini diwakili oleh wali kelasnya. Jadi dalam rangka kita ini menerapkan pembiasaan atau kebiasaan-kebiasaan yang Islami seperti mengaji, sholat 5 waktu, ini yang terpenting adalah terbangunnya komunikasi antara wali kelas yang mewakili sekolah dengan orang tua. Monggo Bapak Ibu nanti komunikasinya bisa diintenskan terutama dengan wali kelasnya dalam rangka itu tadi menerapkan pembiasaan-pembiasaan dan kebiasaan yang Islami. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi mengenai inklusi. Ini maaf untuk anak inklusi, apa besok bisa didampingi saat pemetaan? Saya rasa bisa ya, khusus inklusi bisa didampingi oleh orang tuanya saat pemetaan. Kemudian untuk pembelajaran bahasa Arab ini dari Bapak Fatur Rosi, apa target yang bisa didapatkan oleh anak pada pembelajaran bahasa Arab? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran bahasa Arab, ini memang sudah dikembangkan kurikulum khusus dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Adapun target-targetnya tentu disesuaikan dengan jenjang kelasnya masing-masing begitu. Jadi kurikulum yang telah dikembangkan ini, kurikulum bahasa Arab ini, kurikulum yang berlaku untuk seluruh SD dan MI Muhammadiyah se-Jawa Timur, begitu. Dan targetnya sekali lagi disesuaikan dengan jenjangnya masing-masing, begitu ya. Ada 4 aspek memang dalam pembelajaran bahasa Arab itu, yaitu yang pertama pembelajaran tentang membaca, kemudian pembelajaran tentang menulis, pembelajaran tentang mendengar, jadi mendengarkan bahasa Arab, dan juga pembelajaran tentang mengucapkan atau menyampaikan atau percakapan atau yang biasa kita sebut dengan al-muhadatsah al-yaumiyah dalam bahasa Arab itu. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Radian. Ada yang bertanya lagi dari Ibu Lulu Iftatur yang menanyakan tentang talent. Apakah satu siswa itu bisa mengikuti 2 atau 3 talent? Dan bagaimana pelaksanaan talent selama pandemi? Jadi berapa jumlah talent yang bisa diikuti gitu ya? Oke, baik. Baik Bapak Ibu, pelaksanaan kegiatan kelas talent ini nantinya ketika pembelajaran sudah berlangsung itu dilaksanakan 2 kali dalam 1 pekan untuk satu talentnya. Jadi talent misalnya talent bahasa Inggris gitu ya, itu dilaksanakan 2 kali dalam 1 pekan sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Sehingga satu siswa ini dimungkinkan gitu ya, masih mungkin untuk mengikuti 2 talent. Maksimal 2 talent dengan syarat memang jadwalnya tidak bersamaan. Namun jika jadwalnya bersamaan ya mungkin hanya bisa mengikuti 1 talent. Kalau 3 talent belum memungkinkan karena apa? Karena satu kelas talent ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 pekan. Ini kita maksudkan agar lebih maksimal, agar lebih optimal. Karena jika dilaksanakan hanya 1 kali dalam 1 pekan itu dirasa memang kurang optimal, kurang maksimal dalam mengembangkan bakat siswa ini. Begitu. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Luis da Silva.
Ini sepertinya tadi pertanyaannya sudah dijawab oleh Bu Eni, tapi bisa disampaikan kembali ya Bu Eni. Sekolahnya nanti daring terus atau tatap muka? Oke, baik Ibu. Untuk Juli nanti kami tetap masih menunggu keputusan dari pemerintah daerah karena dari pemerintah dari Muhammadiyah sendiri dan dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu juga mengharapkan berkoordinasi dengan MCCC dan dengan pemerintah daerah. Maka seperti yang kami sampaikan, kami sudah menyiapkan dua alternatif, yaitu siswa tatap muka dan daring atau daring murni. Sekali lagi ini menunggu keputusan menjelang tanggal 12 nanti yang akan kami informasikan lebih lanjut. Demikian Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan mengenai inklusi juga, ini dari Ibunda Alea. Untuk inklusi satu kelasnya ada berapa anak? Dan bagaimana dengan guru pendamping atau shadow-nya? Apakah ada biaya tambahan atau tidak untuk pemberian guru shadow? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk program inklusi. Jadi program inklusi ini seluruh siswa berkebutuhan khusus ini, seluruh siswa istimewa ini mengikuti pembelajaran sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi sama dengan siswa-siswi yang lain, ya, tidak berada dalam satu kelas khusus, akan tetapi bersama-sama dengan siswa-siswi yang lain. Nah, hanya saja memang ada beberapa siswa-siswi istimewa yang memang harus didampingi oleh GPK atau guru pendamping khusus atau yang biasa disebut dengan guru shadow. Namun memang tidak semua siswa yang istimewa ini harus didampingi shadow. Ini memang ada asesmen, begitu ya, ada asesmennya sehingga sehingga tergantung kepada kondisi siswa dan siswinya masing-masing. Begitu. Nah, terhadap kemudian beberapa siswa dan siswi yang harus didampingi oleh guru pendamping khusus, maka tentu ya memang ada biaya khusus untuk guru pendamping itu atau guru shadow itu karena memang satu siswa didampingi oleh satu guru. Akan tetapi dalam proses pembelajarannya, dalam proses kegiatannya, siswa-siswi yang istimewa ini ya tidak dibedakan atau dalam arti seluruhnya sama dengan kegiatannya dengan siswa-siswi yang lain dan memang didampingi oleh guru shadow secara khusus. Saya kira ngoten. Terima kasih. Baik, saya rasa sudah jelas ya. Ada pertanyaan lagi? Oh, tidak ada. Ternyata pertanyaannya rata-rata sudah sama dengan yang ditanyakan di atasnya. Jika ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor kami di 081247555524. Sekali lagi, jika ada pertanyaan lebih lanjut ingin ditanyakan kepada kami, silakan menghubungi nomor customer service kami di 081247555524 ya. Bu Eni, ada yang ingin disampaikan lagi? Ampun, saya kira nanti informasi ini recordingnya atau rekamannya mungkin atau hasil dari pertemuan ini nanti akan di-share lebih lanjut, saya kira. Ya. Bu Eni? Guru. Saya ucapkan terima kasih pada ayah bunda yang sudah mempercayakan putra-putrinya kepada kami. Tentu saja bahwa selama pandemi ini kita perlu bergandengan tangan ayah bunda nggih, karena bagaimanapun berbagi peran baik di rumah maupun di sekolah harus kita lakukan secara apik, karena kami yakin dan percaya bahwa semua orang tua yang memilih SD Mumtaz sudah meletakkan kepercayaan pada kami, sehingga kami juga akan terus berhati-hati dan berupaya untuk memberikan yang terbaik. Namun kami juga yakin bahwa ayah bunda yang bergabung dengan SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman ini adalah orang tua yang hebat. Dan orang tua yang hebat di masa pandemi ini adalah orang tua yang terlibat dalam proses pendidikan dan pendampingan di rumah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eni Khairul Ummah, MSI MPD, juga Bapak Arif Rahman SSMAP yang hari ini sudah menemani kita semua dalam Zoom meeting sosialisasi dan silaturahmi
program sekolah. Bagi Bapak Ibu yang lain yang masih ingin bertanya lebih lanjut, saya rasa masih ada yang ingin bertanya lagi, bisa dilanjutkan dengan menghubungi nomor telepon kami, menghubungi nomor telepon customer service kami ya, dengan Ibu Nita. Nomornya di 0812 47555524. Sekali lagi 0812 47555524. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan lagi ternyata Bapak Ibu mengenai antar jemput. Di SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman ini ada 28 armada antar jemput dan ini bisa dioperasikan ketika pembelajaran tatap muka berlangsung. Untuk mengetahui lebih lanjut juga bisa menghubungi nomor saya di 0822 9811 205 ya. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kembali atas partisipasinya dalam silaturahmi dan sosialisasi profil sekolah SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman. Izinkan saya menutupnya dengan sebuah pantun ya. Pagi-pagi belajar bermain gitar, tulis lirik dengan pulpen dan kertas. Mau pintar haruslah belajar. Mari belajar asik bersama SD Mumtaz. Nasrul minallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah dasar yang megah berdiri tepat di sentral Kecamatan Taman. SD Mumtaz adalah sebutan untuk SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman Sidoarjo. Berdiri tahun 1953, menjadikan SD Mumtaz sebagai sekolah dasar tertua di wilayah Taman Sepanjang. Islamic Value Implementation merupakan pendidikan dan pembiasaan akhlakul karimah yang menjadi kekuatan utama SD Mumtaz dalam rangka mendidik generasi Islami, harapan umat dan bangsa. Kualitas sekolah dan kenyamanan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik akademik maupun non-akademik.
masing-masing. Hal yang melandasi terbentuknya multi talent school dalam rangka mengembangkan setiap bakat dan talenta peserta didik secara optimal agar setiap potensi dapat menjadi prestasi yang maksimal. Program multi talent school ini mengembangkan 30 kelas bakat yang secara umum terbagi menjadi 6 kelompok besar, yaitu talent bidang akademik, talent bidang al-Islam, talent bidang bahasa, talent bidang seni, talent bidang life skill, dan talent bidang olahraga. Quality Academic SD Mumtaz menyuguhkan banyak kegiatan untuk mengupgrade kemampuan peserta didik di bidang akademik. Program inklusi, klinik pintar, kelas literasi menjadi program andalan SD Mumtaz untuk memberikan good quality academic. Be the part of us, SD Mumtaz. Make your dream come true. Orang